Shalom, selamat malam. Renungan malam ini berjudul Air di Dalam Perigi. Mari kita dahului dengan berdoa. Bapa kami di surga, bimbinglah kami melalui Roh Kudus ketika kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan terdapat dalam Yesaya 12 ayat 3. Bunyinya demikian. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bezega meliputi daerah sampai suatu danau buatan yang terletak kira-kira 80 km ke sebelah selatan Onondaga, ibu kota Volta Utara. Jemaat telah mendirikan sekolah pendidikan pertanian di daerah ini. Karena tempat ini masih berada pada lingkungan sabana Sahara, maka daerah ini sering menderita musim kemarau dan kelaparan. Mereka membawa saya dari Bezega ke suatu perkampungan yang terletak hanya beberapa kilometer jauhnya. Musim kemarau itu menimbulkan pertanyaan di dalam diriku, apakah daerah ini akan pernah ditumbuhi tanaman? Namun bejana yang berbentuk botol yang dibuat dari tanah liat bercampur jerami itu ialah yang akan menyatakan masa lampau dan keadaan panen mendatang. Penduduk telah menggali sumur. Guru-guru dari sekolah itu telah memimpin pemasang saluran-saluran air dari beton dan tutup sumur. Peter Wright, misionaris dari Bezega, memberitahukan kepada beberapa penduduk setempat bahwa sayalah yang membuat keputusan untuk penggalian sumur mereka. Setelah mereka berbincang-bincang, lalu mereka berteriak-teriak di seluruh kampung itu sambil berlari-lari. Ada yang membawa tambur, ada yang membawa gitar labu bertali satu. Tidak berapa lama kemudian mereka bernyanyi sambil menari mengelilingi saya. Kaum wanita tidak perlu lagi pergi ke danau sejauh 14 km. Di sana tidur beberapa jam di tepinya, lalu kemudian pulang menjunjung bejana tanah yang berisi air. Sumur sudah ada di kampung mereka. Karena itulah mereka bersuka cita. Demikianlah yang terjadi, kata Yesaya, dengan datangnya keselamatan itu. Penduduk perkampungan yang telah berhasil menggali sumur akan tertawa dan menari. Orang-orang yang telah menemukan keselamatan akan berulang-ulang melepaskan bejana kekurangannya. Disinilah letaknya salah satu rahasia hidup yang lebih tinggi mutunya bagi umat Kristen. Begitu banyak orang yang menantikan sukacita. Mereka bergumul untuk menemukannya. Padahal kebahagiaan itu sudah lama menantikan mereka di dalam firman itu, di dalam doa, dan di dalam renungan. Kita patut bersukacita karena mengetahui bahwa sumur kasih karunia yang menyelamatkan itu tidak pernah kering ataupun menjadi dangkal. Orang yang dahaga akan disegarkan. Ketika kuperhatikan para wanita pada datang menimba air, lembu, sapi pun yang datang hendak minum. Semua yang hidup berkerumun ke mata air itu. Perbuatan yang kecil itu sangat gunanya. Saudara-saudara, dewasa ini kita sudah dapat menimba air hidup itu. Alangkah bahagianya memiliki sumur keselamatan itu. Betapa baiknya, betapa menyegarkan, dan betapa pentingnya. Timbalah airnya dan bersukacitalah. Juru selamat kita adalah suatu mata air yang tak pernah kering. Kita boleh minum dan minum lagi, dan selamanya mendapat persediaan yang segar. Dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 1 halaman 167. Demikian renungan kita. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih telah menjadi sumber air hidup kami.
Terima kasih Roh Kudus selalu menuntun kami, sehingga kami boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.